Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah kondisi medis yang jujur aja penuh paradoks. Kita akan bicara soal penyakit yang identik banget sama paru-paru, tapi ternyata diam-diam bisa menghancurkan organ vital lainnya. Jadi pertanyaannya kan, gimana ceritanya bakteri yang biasanya kita hubungkan dengan batuk dan sesak napas kok malah jadi biang keladi gagal ginjal? Nah, inilah misteri medis yang akan kita bongkar sama-sama. Tuberkulosis ginjal atau sering disebut TB ginjal. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Ini benar-benar menggambarkan inti masalahnya. Penyakit ini tuh bukan yang datang tiba-tiba, gedebuk, langsung sakit. Bukan. Dia itu musuh dalam selimut, yang sabar menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan begitu dia muncul, seringkali kerusakan parah udah terjadi. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus gali lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya tuberkulosis ginjal itu? Yuk kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Gampangnya gini, ini tuh TB yang lokasinya ada di luar paru-paru. Bakteri yang sama persis yang menyebabkan infeksi paru, entah gimana caranya, berhasil kabur ke ginjal dan bikin infeksi baru di sana. Tapi gimana ya caranya dia bisa sampai ke sana? Baik, sekarang kita coba ikuti jejaknya. Perjalanan bakteri ini uniknya nggak dimulai di ginjal, tapi justru di tempat yang udah kita tahu semua, paru-paru. Ini benar-benar cerita tentang penyusup yang nggak kelihatan. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba lihat deh, ini visualisasi perjalanannya. Semua berawal dari infeksi biasa di paru-paru. Dari situ, bakterinya ini pinter banget. Dia bisa nembus dinding pembuluh darah, istilah kerennya penyebaran hematogen, terus ya udah, dia nebeng aja di aliran darah kita, jalan-jalan ke seluruh tubuh. Terus kenapa harus ginjal? Kenapa nggak organ lain? Jawabannya simple, karena ginjal itu ibaratnya stasiun pusat peredaran darah kita. Bayangin aja, sekitar 1/4 dari seluruh darah yang dipompa jantung setiap menitnya itu mampir ke ginjal buat dibersihin. Nah, karena alirannya deres banget, ginjal jadi lokasi yang paling gampang buat bakteri ini nyangkut dan mulai bikin markas baru. Oke, ini dia bagian yang paling licik. Setelah nyampe di ginjal, bakteri ini nggak langsung nyerang. Sama sekali nggak. Malah, dia ngelakuin sesuatu yang jauh lebih cerdik. Dia sembunyi. Dia menunggu. Timeline ini nunjukin betapa gilanya penantian bakteri ini. Coba bayangin, seseorang bisa kena infeksi paru pas masih muda, terus bakterinya nyebar ke ginjal tanpa ada gejala sama sekali. Bakterinya ini bisa tidur, kita sebutnya dorman, di dalam struktur kecil namanya granuloma. Dan tidurnya itu bisa 10, 15, bahkan sampai 25 tahun lebih. Baru deh dia bangun lagi pas imun kita lagi drop, entah karena usia, penyakit lain, atau stres. Terus kenapa ginjal jadi tempat sembunyi yang PW banget buat bakteri ini? Ternyata ada satu area khusus di ginjal, namanya lengkung Henle. Nah, di sini ini kadar amonia secara alami itu tinggi, dan itu bikin sistem imun lokal kita jadi agak lemah. Ini kayak nyiptain safe house atau suaka buat si bakteri, tempat dia bisa aman dari patroli sistem imun kita. Nah, setelah berdiam diri puluhan tahun, akhirnya bakteri ini bangun dan mulai bikin onar. Tapi masalahnya, gejala yang ditimbulin itu pinter banget nyamar jadi penyakit lain yang jauh lebih umum. Makanya penyakit ini dapat julukan sang peniru ulung. Coba deh kita bandingin gejalanya. Gejala TB ginjal, sakit pas kencing, ada darah di urin, bolak-balik ke toilet, ini kan mirip banget sama infeksi saluran kemih alias ISK biasa. Hampir nggak ada bedanya. Akibatnya apa? Pasien sering banget salah diagnosis, dikasih antibiotik biasa, ya jelas nggak mempan sama sekali lawan bakteri TB. Nah, disinilah ada satu petunjuk kunci yang bisa ngebongkar penyamaran ini. Namanya Puria steril. Jadi pas urinnya dicek, isinya penuh sel darah putih, artinya ada infeksi. Tapi pas urinnya coba dibiarkan di lab dengan cara biasa, nggak ada bakteri yang tumbuh. Fenomena nanah tampak kuman ini, nah ini seharusnya jadi lampu kuning buat dokter buat curiga ke arah TB. Oke, buat mastiin diagnosisnya, ada beberapa senjata yang bisa kita pakai. Standar emasnya itu kultur khusus buat bakteri TB. Tapi ini lamanya minta ampun, bisa 4-8 minggu. Untungnya teknologi sekarang udah canggih. Ada tes molekuler cepat kayak GeneXpert, hasilnya bisa keluar dalam beberapa jam aja. Terus buat ngintip separah apa kerusakannya di dalam, CT scan jadi andalan utama. Kalau kita lihat hasil CT scan di tahap awal kerusakan, ada gambaran yang khas banget.
Para radiolog sering nyebutnya kayak dimakan ngengat atau moth-eaten. Ini terjadi di kalises, semacam corong pengumpul urin di ginjal. Ini adalah tanda pertama kalau jaringannya mulai digerogoti. Kalau dibiarin, kerusakannya bakal makin parah. Bisa muncul jaringan parut yang bikin ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih, jadi menyempit. Dan bentuknya kayak untayan tasbih. Puncaknya, di stadium akhir, seluruh ginjal bisa hancur, jadi kecil, keras karena kalsium, dan gak berfungsi sama sekali. Kondisi ini disebut putih kidney, atau ginjal dempul. Oke, gambaran kerusakannya emang kedengeran serem banget ya. Tapi ada kabar baiknya kok. Yuk, sekarang kita lihat gimana caranya dunia medis modern ngelawan balik si penyusup ini dan gimana jalan pemulihannya. Pengobatannya itu intinya sama kayak TB paru, kombinasi beberapa antibiotik khusus. Dan ini nggak main-main, harus diminum minimal 6 bulan, nggak boleh bolong. Ada fase gempuran 2 bulan pertama pakai 4 obat, terus dilanjutin fase pemeliharaan 4 bulan pakai 2 obat. Kepatuhan di sini itu harga mati. Kalau enggak, bakterinya bisa kebal dan urusannya jadi jauh lebih rumit. Walaupun obat itu jadi senjata utamanya, seringkali operasi juga tetap dibutuhin. Tapi bukan buat bunuh bakterinya ya. Operasi ini buat ngebersihin kerusakan yang udah terlanjur terjadi. Misalnya masang selang atau stent buat ngebuka sumbatan, operasi buat ngebenerin kandung kemih yang udah mengerut, atau bahkan kalau ginjalnya udah hancur total dan nggak bisa diselamatin lagi, ya terpaksa harus diangkat. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kasus TB ginjal ini nunjukin ke kita kalau bakteri yang kita kira udah kita kenal luar dalam, ternyata punya trik lain di lengan bajunya. Dia bisa sembunyi puluhan tahun dan nyerang dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di dunia medis, musuh yang paling berbahaya seringkali bukan yang paling ganas, tapi yang paling sunyi dan yang paling jago menipu.